Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kafatal linnas basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utadaman ilman ilal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga lahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Hal apa saja? Hal apa saja? Allah memberi kita hujan, alhamdulillah. Allah memberi kita keselamatan, alhamdulillah. Allah memberi kita musibah seperti musibah yang kita alami sekarang ini, yaitu COVID-19. Alhamdulillah, karena ini semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang pendidikan, sebelum kita mengetahui detail hakikat pendidikan tersebut, filosofi dari pendidikan adalah ilmu. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu, karena kewajiban kita di muka bumi ini salah satunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utudman ilman ilal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga al-lahad. Tuntutlah ilmu. Kita disuruh menuntut ilmu secara hakikat. Jangan sampai kita mengetahui ilmu tersebut lalu kita tidak amalkan. Menuntut ilmu dari pertama kita lahir sampai akhir hayat, inilah hakikat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pendidikan atau keilmuan, ilmu itu cuma terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tidak tahu, yang kedua tahu. Yang tidak tahu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama memang dia tidak tahu, karena memang dia tidak tahu. Apabila dia diberitahu, dia tidak ingin tahu. Inilah sifat-sifat setan. Inilah sifat-sifat fujur. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak tahu. Memang dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwasanya dia tidak tahu. Tetapi kalau dia diberitahu, akan ingin mengetahuinya. Dan inilah yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati dalam keadaan muslim. Kita kaitkan tentang keilmuan ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala karena sangat terkait, sangat berhakikat antara ilmu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati dalam keadaan tidak muslim. Sebelum kita mengetahui lebih detail mati dalam keadaan muslim, sebelumnya ada kata-kata bertakwa. Bertakwalah sebenar-benar takwa. Takwa ini mempunyai 4 ciri. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu, yang ketiga beramal, dan yang keempat berikhlas. Seketika kita beriman lalu kita tidak berilmu, otomatis bukan namanya takwa. Cuman semata-mata namanya beriman. Dia mengakui dirinya iman tetapi dia tidak beriman karena dia tidak mempunyai ilmu. Begitupun sebaliknya, apabila kita sudah berilmu lalu kita tidak mengamalkan ilmu tersebut atau pendidikan tersebut, maka haram hukumnya. Tidak ada nilai ibadahnya kalau tidak ada amalnya. Begitupun sebaliknya, kalau kita sudah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala lalu nawaitu kita, keikhlasan kita tidak ada, otomatis tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keilmuan, jangan sampai kita melenceng. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biizni wa sirajan munira." Dan aku tidak kuutus engkau Muhammad kecuali seluruh manusia. Untuk apa? Untuk basyira, memberi kabar gembira, sekaligus wa nadhira, memberi kabar ancaman. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tetapi tidak semua manusia mengetahuinya. Kalau kita berbicara tentang keilmuan, apakah firman Allah di firman Allah Subhanahu wa taala ini Muhammad ada di tiap-tiap diri manusia? Ya, betul ada, karena ada 2 sifat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur ini sifat setan dan sifat takwa ini sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apabila kita berilmu, kita mempunyai sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpendidikan, kita salah satunya saudara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Muhammad, apabila kita mengikuti sunnah Rasulullah atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita berilmu, salah satunya kita kebersamaan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita senantiasa harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menjelaskan lebih detail tentang pendidikan yang di luar sana, tetapi saya menjelaskan tentang bagaimana masalah-masalah di luar bumi ini atau di dalam diri kita harus membaca masalah tersebut lalu kita pecahkan masalah dengan ilmu. Maka dari itu kita senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mengikuti ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sudah senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku,
maka dia sungguh mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka bersama aku di dalam surga. Salah satunya adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, fattaqullaha mustata'tum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.